Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wadhara wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cinta dan saya banggakan para pemirsa Akum Show. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi apakah kita setelah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, apakah kita langsung otomatis masuk surga? Mari kita bahas bersama-sama. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi di atas, am hasibtum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walam majatikum masalul ladzina khala min qablikum. Sebelum datang kepadamu ujian, cobaan, dan seperti halnya seorang-orang dahulu sebelum kamu, matsahumul ba'sa, mereka ditimpa oleh kesengsaraan, wadoro, kemelaratan, kemudian wazul silu, dan berbagai macam goncangan tentang cobaan tersebut. Hatta yaqula rasul walladzina amanu, sampai Rasulullah beserta orang-orang beriman pada waktu itu dia sedang mempertahankan dinullah dari orang-orang kafir, yaitu Abu Jahal CS, sampai teriak, mata nasrullah, kapan datang pertolongan kau ya Allah? Aku sudah habis-habisan, aku sudah berjuang, berjihad di jalanmu ya Allah, dengan harta dan jiwaku, dan aku sekarang sudah habis harta bendaku dipakai untuk berjihad di jalanmu ya Allah, dan jiwaku terancam keselamatannya oleh orang-orang kafir. Nah, itu saja mereka sudah habis-habisan. Bahkan dalam sebuah hikayat Rasulullah Muhammad SAW sampai-sampai tidurnya di atas pelepah korma, para pemirsa. Kenapa? Kemana bantalnya? Kemana kasurnya? Kasur dan bantalnya sudah dijual, sudah dipakai untuk berjihad fisabilillah di jalan Allah. Itu pun kata Allah, belum tentu kamu masuk surga. Am hasibtum anta dulu jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Belum tentu. Ya. Maka kata Allah, setelah Rasulullah Muhammad beserta orang beriman berteriak minta pertolongan, kapan datang pertolongan kau ya Allah? Langsung Allah menjawab, Allah, sesungguhnya inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan aku itu amat dekat. Nah, dekatnya tadi itu bagaimana mereka orang-orang beriman beserta Rasulullah pada waktu itu mentransformasikannya. Dekatnya itu apa? 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau berpuluh-puluh tahun untuk menghancurkan yang berkuasa pada waktu itu adalah orang kafir, yaitu Abu Jahal CS. Ya, jadi pantas saja masuk surganya Allah tidak mudah, para pemirsa, sulit sekali. Maka dalam analogi dikatakan itu sungguh tepat dengan surat Al-Baqarah ayat 214 ini, bahwa katanya dalam analogi itu orang-orang yang masuk surga ibarat
harus menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ibaratnya katanya seperti rambut dibelah 7 dan tajam sekali. Rambut satu saja para pemirsa itu sudah tidak terlihat, apalagi dibelah 7. Dan katanya rambutnya itu juga selain tidak terlihat karena dibelah 7 dan tajam sekali. Orang baru ninjak saja udah jatuh. Mungkin selangkah 2 langkah jatuh, atau di pertengahan, atau bahkan 1 langkah lagi yang mau masuk pintu surga, dia jatuh. Nah, para pemirsa, jadi kalau ada yang menyampaikan tentang kalau kalian, Anda semuanya pemirsa, mengambil paku, mengambil beling, atau memanggil apa saja yang membahayakan para pejalan kaki, insya Allah masuk surga. Masa dengan mudah seperti itu kita masuk surga dengan hanya memungut saja? Itu tadi sudah diterangkan dalam ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah 214. Mereka itu ditimpa malapetaka, kesengsaraan, kesulitan, serta goncangan. Itu saja belum Allah tolong. Ya. Jadi kalau kita hanya mengambil paku di jalan, mengambil beling, kemudian memberikan sedekah seadanya, kemudian kita masuk surga, maka analogi tadi kalau kita masuk surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim tidak tepat, karena dengan mudah sekali ya. Kalau hanya memberi makan orang yatim, memberi makan orang fakir miskin, kemudian bersedekah seadanya, seperti tadi menghilangkan paku beling di jalan, itu analoginya sudah berubah dong kalau seperti itu. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu bukan seperti rambut dibelah 7 dan tajam. Berarti apa? Jutaan rambut diikat sehingga besar jalannya, maka kita dengan nyantai saja tidak akan tercebur. Karena apa? Jalannya besar. Nah, sekali lagi para pemirsa, bahwa untuk memasuki surganya Allah tidak mudah, harus dengan perjuangan, dan perjuangan itu juga harus dengan pengorbanan ya. Jadi pertolongan Allah dekat itu tadi bagaimana mentransferkan waktu itu pada orang beriman. Kalau ingin mengalahkan orang-orang kafir pada itu, berarti apa? Seluruh kemampuan yang ada dikerahkan, sehingga dengan beberapa saat pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau nyantai saja berjihadnya ya seadanya, kemudian harta benda yang numpuk di rumah juga hanya dikeluarkan dengan sedikit, ya itu tadi, maka pertolongan Allah amat dekat itu jadi jauh sekali, lambat. Nah, kalau kita lihat hari ini, kondisi kita hari ini sedang diuji oleh Allah dengan wabah virus corona. Nah, ini juga kalau kita minta pertolongan dengan ayat tadi, hari ini kita baca ayat tadi, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Engkau ya Allah? Kata Allah, ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan aku amat dekat. Nah, makanya hari ini pemerintah sangat gencar sekali di dalam memerangi wabah COVID-19 ini ya. Pertolongan dekatnya itu tadi bagaimana ya? Kalau misalkan ingin dibuat 2 tahun 3 tahun ya pemerintah santai. Tapi hari ini bagaimana pemerintah? Segenap kemampuan yang ada dikerahkan. Bahkan untuk APBN saja itu mungkin hampir seluruhnya untuk menangani COVID-19 ini. Jadi tadi kalau kita baca lagi, Allah inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan aku Allah itu amat dekat. Nah, kita transformasikan bagaimana dekatnya hari ini. Kalau ingin kita cepat-cepat habis COVID virus 19 ini, maka tadi kita selalu memakai prokes, protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak,
kemudian mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, serta hari ini juga pemerintah giat, bahkan PPKM berkali-kali diperpanjang. Tujuannya untuk apa? Untuk menuntaskan virus corona yang sedang berjangkit di dunia ini, termasuk Indonesia. Jadi kalau mungkin pemerintah berpikir dan bekerja keras, kalau dibuka langsung ditutup PPKM, tidak diperpanjang lagi, mungkin nanti corona akan lebih besar lagi, menyebar lagi. Akhirnya apa? Perjuangan dari nol lagi, sudah habis kita semuanya. Maka mari kita dukung program pemerintah dalam bentuk apapun. Tujuannya adalah virus COVID-19 ini sirna dari muka bumi, wabil khusus dari bumi Indonesia. Demikian para pemirsa yang dapat kami sampaikan, dan saya iri dengan hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.